Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Farisa Lumantara MPM 23992. Di sini saya akan membahas tes inteligensi dan presentasi individu. Nah, tes inteligensi individu adalah salah satu pencapaian paling besar dalam ilmu psikologi semenjak ranah ilmu ini ditemukan. Untuk menanggapi kesuksesan skala Simon Binet pada tahun 1900-an, para ahli psikologi kemudian mengembangkan dan memperbaiki puluhan tes inteligensi setelah kemunculan instrumen perintis tersebut. Selanjutnya yaitu penyelesaian gambar. Pada subtes ini, penguji meminta peserta tes untuk mengidentifikasi bagian penting yang hilang dari subtes gambar. Subtes penyelesaian gambar memperkirakan bahwa peserta tes sudah pernah mengenali atau berhadapan dengan objek atau situasi yang dipaparkan pada tes. Oleh karena itu, subtes penyelesaian gambar mungkin tidak terlalu cocok bagi individu yang hidup dalam budaya yang berbeda dari yang ada pada tes. Jadi contohnya itu kayak gambar gajah yang diacak-acak, lalu contohnya kakinya hilang satu, lalu disusun kembali seperti itu. Selanjutnya, konsep gambar. Subtes ini ditemukan pada WPPSI, ketiga dari WISC yang keempat. Ini merupakan subtes terkini yang dirancang untuk mengukur penalaran abstrak dan kategoris. Selanjutnya yaitu rancangan blok. Nah, rancangan blok ini adalah tes yang sangat menekankan kecepatan. Untuk mendapatkan nilai tinggi pada subtes ini, orang dewasa tidak hanya harus mereproduksi setiap rancangan dengan benar, namun juga harus mendapatkan bonus poin pada 6 rancangan terakhir dari cara penyelesaian rancangan tersebut dengan cepat. Selanjutnya, penalaran matriks. Nah, penalaran matriks ini tercapai dalam semua teks inteligensi Weisskler. Penalaran matriks dirancang untuk mengukur flight inteligensi, yaitu kepastian untuk menampilkan observasi mental seperti manipulasi simbol abstrak. Secara keseluruhan, subtes ini adalah ukuran yang paling baik untuk penalaran induktif yang didasari oleh stimulus figural. Selanjutnya, saya akan membahas tentang perakitan objek. Nah, perakitan objek ini adalah salah satu subtes Weyler yang paling tidak dapat diandalkan dan tidak terlibat. Kurang realistis subtes ini merefleksikan jumlah soal yang sedikit dan adanya faktor peluang dalam penyelesaiannya. Selanjutnya, pemberian kode. Nah, pemberian kode ini, subtes pemberian kode merupakan subtes yang paling sensitif terhadap dampak dari penalaran fungsi organisasi. Yang pertama itu pencapaian simbol. Nah, subtes pencapaian simbol ini merupakan subtes memberikan kecepatan tinggi di mana peserta tes akan melihat kelompok simbol dan menjadi target atau di sebelah kirinya. Kemudian dengan cepat memberikan kelompok simbol yang akan dicari berikutnya atau di sebelah kanannya, dan akhirnya memberikan tanda pada kotak yes atau no untuk mengidentifikasi apakah simbol
yang ada pada kelompok target juga dapat pada kelompok pencarian. Subtes pencarian simbol sangatlah sensitif terhadap dampak dari cedera otak traumatisnya. Selanjutnya pembatasan. Selanjutnya yaitu pembatalan. Selanjutnya yaitu pembatalan. Pada WSC keempat, subtes pembatalan adalah subtes yang pengerjaannya dibatasi oleh waktu, di mana anak diminta untuk membuat sebuah garis lurus atau gambar menggambar binatang yang secara acak di antara kumpulan benda mati. Nah, seperti payung, mobil, kereta, balon. Nah, pada WAS keempat, subtes pembatasan dibuat lebih rumit dari melibatkan dua stimulus target yang terdiri dari bentuk-bentuk geometrisnya. Selanjutnya yaitu teka-teki visual. Selanjutnya teka-teki visual. Subtes teka-teki visual hanya ditemukan pada WAS keempat. Menurut manual teka WAS keempat, subtes ini meliputi beberapa kemampuan, yaitu persepsi visual, inteligensi visual, luas, face inteligensi, pengolahan stimulus, selanjutnya visualisasi dan manipulasi spesial, serta kemampuan untuk mengantisipasi hubungan antara bagian WISE Clear yang 2008. B. Selanjutnya bobot figur. Subtes ini merupakan subtes tahanan yang terkontribusi pada indeks penalaran persepsi. Subtes ini mengukur penalaran kuantitatif dan analogis. Penalaran induktif dan deduktif sangat penting bagi peserta untuk dapat menyelesaikan subtes ini. Selanjutnya akan dibahas teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya itu ada skala intelijensi Stanford Binet edisi kelima. Yang pertama, Rosing Prosedur dan Taylor Testing. Untuk mengestimasi kemampuan kognitif umum peserta tes sebelum meneruskan sisa tes. Tujuan dari Rosing Prosedur adalah mengidentifikasi titik awal yang tepat untuk subtes selanjutnya. Yang menjadi soal Rosing adalah soal nonverbal, rangkaian dan matriks objek, dan soal verbal, perbendaharaan kata. Jadi, tujuan dari Rosing Prosedur tidak hanya untuk mengurangi jumlah soal yang diberikan atau sehingga menghemat waktu, tetapi juga untuk tetap melakukan tes tanpa kehilangan ketepatan penilaian. Selanjutnya itu ada Kaufman Assessment Battery for Children 2. KBC 2 adalah sebuah tes kemampuan kognitif yang dilaksanakan secara individual untuk anak-anak dan remaja berusia 3-18 tahun menurut Kaufman 2004. Tes Kaufman ini merupakan tes perintis dengan berbagai unggulan, deskripsi singkat mengenai instrumen KBC2 karena pada dasarnya tes ini yang pertama berlandaskan pada dua model teoritis intelijensi modern secara simultan. Yang kedua terdiri dari subtes yang berbeda dan skala global pada 3 rentang usia, atau rentang usia 3 tahun, 4-6 tahun, dan 7-18 tahun. Dan yang ketiga menghasilkan berbagai skala nonverbal yang bervariasi sesuai dengan kelompok. Yang ketiga itu ada ikhtisar KBC 2. Tes ini digunakan sebagai alat tes psikologis yang membantu dalam mengukur kapasitas intelektual dan memberikan informasi yang relevan untuk membantu proses anak-anak.
KBC2 berlandaskan pada dua model teori, yaitu model Luria yang asli dan teori Kettle-Horn-Carroll mengenai kemampuan luas dan terbatas. Para pengembang KBC2 secara sengaja menghindari referensi intelligence quotient dalam bentuk penamaan skala ataupun skor. Selanjutnya itu ada subtes, skala, dan dua model intelijensi KBC2. Persamaan di antara kelima skala KBC2 dan kedua model intelijensi tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada sequential atau berurutan. Skala ini mengukur pengolahan informasi yang disebut Luria, suksesif, dan melibatkan aktivitas mental di mana terdapat urutan tertentu yang harus dilaksanakan untuk menyelesaikan semua masalah sehingga disebut dengan berpikir linear. Dalam kerangka CIC, skala ini menemukan adanya memori jangka pendek yang bertanggung jawab mengambil dan mempertahankan informasi kemudian menggunakan dalam beberapa detik saja. Yang kedua itu ada simultan. Menurut Luria, pengolahan informasi simultan melibatkan berbagai operasi mental yang berbeda sehingga disebut pengolahan holistik. Contoh yang paling sederhana adalah kemampuan untuk mengenali wajah dengan tepat. Dalam pendekatan CIC, skala ini mengukur pengolahan visual, menerima, mengingat, memanipulasi, dan berpikir dengan gambaran visual. Yang ketiga itu adalah learning atau pembelajaran. Dalam model Luria, pembelajaran adalah aktivitas yang kompleks yang melibatkan aspek perhatian dan konsentrasi, pemberian kode, dan penyimpanan informasi serta pengembangan strategi yang efisien untuk mempelajari serta mendapatkan informasi baru. Dalam teori CIC, fungsi ini dapat dibandingkan dengan penyimpanan jangka panjang, jonggel dan perolehan atau kemampuan mengingat kembali atau varieral, dan menyimpan dan memperoleh kembali informasi baru secara efektif. Yang keempat itu ada planning atau perencanaan menurut Luria 1966. Kemampuan perencanaan melibatkan kemampuan untuk mengambil keputusan, mengamati tujuan, dan membuat hipotesis. Perencanaan adalah perilaku yang kompleks yang melibatkan seluruh efektivitas kerja otak. Dan yang terakhir itu ada knowledge atau pengetahuan. Skala ini digunakan hanya dalam model CIC dan melibatkan kemampuan yang terkristalisasi. Subtes ini berisi kemampuan berbasis pengetahuan seperti perbendaharaan kata, informasi, dan kekerapan yang kuat pada sebuah kebudayaan. Selanjutnya itu ada tes intelijensi singkat Kaufman 2. Alan Kaufman menanggapi kebutuhan akan pengukuran intelijensi yang dapat dilakukan dengan mudah dan cepat dengan mengembangkan Kaufman Brief Intelligence Test. Pengembangan KBT2 ini menjabarkan beberapa kegunaan dari tes ini, yaitu yang pertama itu ada menyediakan estimasi intelijensi dengan cepat di mana akurasi bukan merupakan hal yang esensial. Yang kedua, memperkirakan perbandingan intelijensi verbal dan nonverbal pada anak-anak serta orang dewasa. Yang ketiga, mengevaluasi kembali status intelektual peserta tes dari tes sebelumnya. Alan Kaufman menanggapi kebutuhan akan pengukuran intelijensi yang dapat dilakukan dengan mudah dan cepat dengan mengembangkan Kaufman Brief Intelligence Test atau KBT yang baru-baru ini dipublikasikan dalam bentuk edisi kedua, yaitu KBT2 Kaufman 2004. KBT2 terdiri dari sebuah skala Sirstalis atau verbal yang meliputi dua jenis soal atau verbal knowledge and riddles, pengetahuan verbal dan teka-teki, serta skala nonverbal atau fluid yang mencakup soal matriks. KBT2 memiliki norma untuk peserta tes berusia 4-90 tahun dan dapat dilaksanakan selama kurang lebih 20 menit. Selanjutnya, yang keempat, menyeleksi atau menyaring siswa-siswa pada tes penempatan program anak berbakat. Yang
kelima itu ada menyeleksi atau menyaring siswa-siswa bermasalah yang mungkin memerlukan asesmen selanjutnya. Yang keenam, mendapatkan perkiraan intelijensi dengan cepat dalam treatment orang dewasa atau setting institusional. Selanjutnya itu ada tes prestasi individu. Tes intelijensi dirancang untuk mengukur kemampuan mental umum individu, sedangkan subtes prestasi digunakan untuk mengukur apa yang telah dipelajari individu di sekolah ataupun mata pelajaran lainnya. Skor pada tes prestasi dan intelijensi harus mempunyai hubungan yang kuat satu sama lain. Skor pada tes prestasi dan intelijensi harus mempunyai hubungan yang kuat satu sama lain, di mana anak-anak yang lebih cerdas harus memiliki prestasi yang lebih baik. Seperti dapat kita lihat, gagasan mengenai intelijensi dan prestasi yang biasanya paralel dan satu sama lain merupakan konsep utama dari ketidakmampuan belajar atau learning disability yang biasanya melibatkan ketidaksesuaian antara keduanya. Berikut ini adalah pengantar mengenai penyusunan tes prestasi individual yang melatar belakangnya akhir dari bab ini, yaitu asesmen ketidakmampuan belajar, Learning Disabilities Assessment. KIT yang selanjutnya itu ada tes prestasi pendidikan Kaufman 2. KIT 2 adalah tes prestasi pendidikan tanpa batasan waktu untuk anak-anak berumur 4 tahun 5 bulan sampai 25 tahun. KIT 2 memiliki validitas isi yang sangat tinggi, namun nilainya mungkin bervariasi dari satu sistem sekolah ke sistem sekolah lainnya. Seperti pada kebanyakan tes prestasi, penggunaan tes harus memverifikasi kesesuaian KIT 2 dengan kondisi kurikulum yang ada. Namun, Kaufman 2004 tetap memberikan bukti-bukti validitas tes untuk memberikan kesesuaian secara umum. Selanjutnya itu ada sifat dasar dan asesmen ketidakmampuan belajar. Sifat dasar dan asesmen ketidakmampuan belajar melibatkan pemahaman tentang asesmen perbedaan individual dalam perilaku dan bukan hanya sekedar tes atau evaluasi. Pengukuran ketidakmampuan belajar merupakan salah satu ranah yang memiliki pertumbuhan asesmen yang paling cepat. Di sisi lain, ranah LD juga merupakan salah satu ranah yang paling kontroversial dan membingungkan dalam tes psikologi. Pendekatan asesmen ini mencakup observasi, wawancara, dan penggunaan tes sebagai metode untuk memahami dan mengukur ketidakmampuan belajar. Selanjutnya itu ada definisi federal dari ketidakmampuan belajar. Istilah ketidakmampuan belajar didefinisikan sebagai gangguan dalam satu atau lebih proses psikologi dasar yang mencakup pemahaman atau penggunaan bahasa, lisan maupun tulisan, yang bisa menjelma menjadi ketidaksempurnaan kemampuan untuk mendengar, berbicara, membaca, menulis, mengeja, atau mengerjakan hitungan matematika. Istilah untuk kondisi tersebut adalah cacat persepsi, cedera otak, disfungsi otak minimal, disleksia, dan afasia perkembangan. Definisi federal yang terkandung dalam IDEA juga menetapkan pendekatan operasional pada identifikasi anak-anak dengan ketidakmampuan belajar. Ada beberapa kandidat untuk menerima diagnosis LD harus dapat menunjukkan beberapa perbedaan antara kemampuan umum atau intelijensi dan prestasi spesifik dalam satu area atau lebih dari 7 area berikut. Yang pertama, itu ada ekspresi oral. Ini merujuk pada kemampuan individu untuk mengungkapkan diri secara lisan. Hal ini melibatkan cara individu menyampaikan pikiran, perasaan, dan informasi secara verbal. Ekspresi oral ini membantu dalam memahami kemampuan komunikasi lisan seseorang, termasuk kejelasan, kelancaran, dan keefektifan dalam menyampaikan pesan secara lisan. Yang kedua itu ada pemahaman lisan. Pemahaman lisan
merujuk pada kemampuan individu untuk memahami informasi yang disampaikan secara lisan oleh orang lain. Hal ini melibatkan kemampuan seseorang dalam mendengar. Ekspresi tertulis adalah kemampuan individu untuk mengekspresikan pikiran, ide, dan informasi secara tertulis. Hal ini melibatkan kemampuan seseorang dalam menyampaikan pemikiran dan emosi melalui tulisan, baik dalam bentuk catatan, esai, atau laporan tertulis lainnya. Yang keempat, ketidakmampuan membaca dasar. Kemampuan membaca dasar merujuk pada kemampuan individu untuk memahami dan menginterpretasikan teks tertulis. Ini mencakup kemampuan seseorang dalam membaca dan memahami informasi yang terdapat dalam teks, serta kemampuan untuk menafsirkan dan mengolah informasi yang diperoleh melalui membaca. Yang keempat, kemampuan membaca dasar. Yang kelima, yang kelima, pemahaman bacaan. Pemahaman bacaan adalah kemampuan individu untuk memahami dan menginterpretasikan informasi yang terdapat dalam bacaan atau teks tertulis. Hal ini mencakup kemampuan seseorang dalam memahami makna teks, mengaitkan informasi yang disampaikan, menarik kesimpulan, dan mengaplikasikan informasi tersebut dalam teks yang relevan. Dan yang keenam itu ada kalkulasi matematika. Kalkulasi matematika ini adalah kemampuan individu untuk melakukan perhitungan matematika yang relevan, dan hal ini mencakup kemampuan seseorang dalam melakukan operasi matematika dasar seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, serta kemampuan untuk menginterpretasikan dan menggunakan data numerik dalam proses evaluasi. Dan yang terakhir itu ada penalaran matematika. Penalaran matematika adalah kemampuan individu untuk menggunakan logika dalam pemikiran matematika dalam proses penalaran dan pemecahan masalah terkait. Hal ini mencakup kemampuan seseorang dalam menerapkan prinsip-prinsip matematifikasi pola, membuat asumsi, dan menyimpulkan berdasarkan data numerik yang diperoleh dalam evaluasi psikologis. Yang selanjutnya itu ada Komite Gabungan Nasional pada definisi ketidakmampuan belajar. Ketidakmampuan belajar adalah istilah umum yang mengacu pada sekelompok gangguan heterogen yang diwujudkan dalam bentuk kesulitan dalam akuisisi dan penggunaan kemampuan untuk mendengarkan, berbicara, membaca, menulis, logika, dan lain-lain. Gangguan ini bersifat intrinsik pada individual yang diduga disebabkan oleh disfungsi sistem saraf pusat dan bisa terjadi sepanjang masa kehidupan. Terlebih lagi, model baru ini menetapkan bahwa kondisi LD yang dibutuhkan namun belum mencukupi adalah kondisi di mana individu atau anak maupun dewasa menunjukkan kelemahan intraindividual pada satu atau lebih area inti dalam fungsi akademis. Selanjutnya itu ada respons terhadap intervensi. Pada tahun 2004, Kongres Amerika Serikat mengesahkan kembali Undang-Undang Pendidikan Individu dengan Keterbatasan, yang merupakan legislasi berkelanjutan yang mengatur pelayanan khusus, termasuk penilaian LD dalam sistem sekolah yang menerima dana federal. Hukum yang baru merekomendasikan response to intervention sebagai metode yang lebih diutamakan untuk mengidentifikasi anak dengan ketidakmampuan belajar. RTI merupakan sebuah pergeseran perspektif yang berfokus pada hasil dini dari anak-anak yang berisiko dan bukan pada penghabisan waktu serta sumber daya berlebih atas pertanyaan mengenai kelayakan berbasis diskrepansi. Selanjutnya itu ada fitur-fitur esensial dari ketidakmampuan belajar. Ketidakmampuan belajar adalah hal yang heterogen, yaitu terdapat berbagai variasi ketidakmampuan belajar yang berbeda. Penelitian atas identifikasi subtype LD masih dalam masa perkembangannya, namun sebagian besar peneliti memiliki optimisme bahwa
Subtes kelompok ketidakmampuan belajar bisa diidentifikasi karena adanya penundaan penelitian dan pemurnian lebih lanjut. Saat ini hanya dua kategori besar dari ketidakmampuan belajar yang dikenal menurut Forster 1994. Kedua kategori tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada disleksia atau ketidakmampuan belajar secara verbal, dan yang kedua itu ada hemisfer kanan atau ketidakmampuan belajar secara nonverbal. Dan yang terakhir itu ada tes prestasi dalam asesmen LD. Tes prestasi individual biasanya diadministrasikan hanya kepada seorang peserta tes, di mana pemberi tes duduk di hadapan peserta dan mengajukan soal-soal untuk pertanyaan terstruktur. Setiap tes prestasi yang sudah terstandarisasi dengan baik tentu saja akan menghasilkan data normatif tentang kemampuan yang dimiliki peserta tes. Akan tetapi, salah satu kelebihan yang dimiliki tes prestasi individual adalah adanya kesempatan bagi penguji atau pemberi tes untuk mengobservasi detail klinis dan kinerja yang kurang baik dan membuat hipotesis mengenai kapasitas kognitif peserta tes.